yang negeri yang dibutuhkan oleh Mendiknas, termasuk rekrutmen tadi, asal ditaruh saja, tidak melihat kompetensi dan kebutuhan yang ada. Ini problem Pak Sinaga. Ini problem. Sudah kami tampung semua. Kamu datang kemarin, malah guru sedikit memang, tapi kualitasnya juga sangat-sangat terbatas. Satu guru bisa ngajar matematika, ngajar agama, ngajar lain-lain sejarah. Itu kan yang kita lihat, belum sekolahnya tadi. Itulah kondisi kita yang saya kira itu ada. Jadi Bu Eni tadi berkaitan dengan Diknas, kemudian Bu ini memang tenaga honorer yang regulasinya sudah kita atur Bu, termasuk rekrutmennya. Mudah-mudahan Pak Bima akan segera menyelesaikan ini PR kita. Maunya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu, tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan, kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun, di ujung udah usia sudah nggak nyandak istilahnya, ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Jadi Bu Jadika juga sama, kita akan cari solusi yang terbaik lah Bu. Sekarang udah mulai, tapi disiapkan anggaran 1 juta di tengah pandemi COVID. Kok ya nggak terserap tuh? Merekrut 1 juta guru, kok ya nggak bisa? Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ini yang mengajukan formasi, sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN, itu 550.000. Ini Pak Bima yang bisa menjawab, padahal sudah kita coba. Akhirnya uangnya kita simpan untuk tahun depan, mudah-mudahan tahun depan bisa semakin meningkat, karena guru itu kurang sekali. Guru, perawat, bidan, belum penyuluh tadi. Penyuluh pertanian, dan sebagainya, penyuluh pengairan, dan sebagainya. Saya kira ini, jadi coba kami setahun 2 tahun ini ingin mempercepat, tapi tadi 1,5 tahun ini agak blank ya, karena ada pandemi COVID tadi, anggarannya terserap semua. Kami membangun jaringan IT ke daerah juga terputus karena anggarannya untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya. Jadi tapi akan coba pelan-pelan. Mudah-mudahan 2024 itu akan bisa selesai setidaknya berapa sih kebutuhan. Nah, dan ASN ini tidak berdasarkan keinginan kementerian, lembaga, instansi daerah, tapi kebutuhan. Yang dibutuhkan berapa sih? Coba kemarin misalnya DPR, DPD, MPR, sekjennya, sekjen BPK, pengangkatan guru honor dengan sistem dengan tingkat P3K bagi guru honor sebaiknya tidak progres. Pengabdian mereka harus dianggap sebagai sebuah penghargaan pada masyarakat. Karena guru sejatinya bukan pencari kerja, guru hakikatnya adalah pengabdi. Maunya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu, tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan, kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun, di ujung udah usia sudah nggak nyandak istilahnya, ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya.
Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau gitu. Besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya undang-undang ASN maupun PP-nya berikutnya mungkin hanya 333 ada di mana tadi? Nggak ada di sini. Di halaman nggak ada di sini Pak. Data. Bukan di sini. Jadi dari 1 juta itu hanya 332.000 formasi yang diusulkan oleh kepala daerah. Yang mendaftar ada sekitar 590 ribuan. Ada datanya. Data kedua. Data. Nah, itu yang sekarang ini sedang ikut tes. Dan kemarin dimintakan afirmasi karena banyak yang tidak lulus. Untuk yang usia di atas 50 tahun dan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun itu banyak yang kompetensi teknisnya tidak mencapai passing grade. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan exercise simulasi untuk memberikan afirmasi. Nah, mungkin besok Pak Mendikbud akan melakukan konferensi. Nah, suaranya hilang lagi nih. Atas halaman nomor 4. Nah, ini adalah statistik dari PNS yang ada sekarang. Jumlah PNS yang ada sekarang per 30 Juni 2021 itu 4.081.824 orang. Nah, dari jumlah itu terdapat 1.569.636 orang yang jabatannya adalah tenaga administrasi. Jadi dari 4 juta itu 1,5 juta adalah tenaga administrasi. Nah, ini jumlah tenaga administrasi yang sangat besar. Tenaga JF tenaga pelaksana itu adalah tenaga administrasi. 38% dari total PNS itu adalah tenaga administrasi. Dan guru dari 4,08 juta itu 2,07 itu adalah jabatan fungsional, baik itu guru, tenaga medis, teknis, dan dosen. Jadi sebetulnya sisa yang mengelola pemerintahan itu sangat sedikit. Dan dari yang sedikit itu, sebagian besar adalah tenaga administrasi. Nah, padahal pemerintah menginginkan birokrasi ini ke depan adalah birokrasi yang smart, yang dynamic, gitu, yang mampu memiliki daya saing global. Nah, ini antara keinginan dengan keadaan itu gapnya terlalu besar, gapnya besar sekali. Nah, ini menjadi dilematis ketika
masyarakat menuntut bahwa tenaga honorer itu harus diserap semuanya ke dalam menjadi PNS. Nah, ini yang kemudian kami di BKN menjadi agak kesulitan untuk melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Bagaimana mungkin PNS itu bisa menjadi smart dan dynamic untuk ke depan, tapi kemudian akan diisi oleh tenaga honorer. Kenapa tidak diisi oleh tenaga muda, fresh graduate, the young, the brightest gitu, untuk mengisi jabatan-jabatan di PNS? Nah, ini yang sebetulnya menjadi opsi-opsi yang lebih baik daripada tenaga honorer itu. Tapi aspirasi-aspirasi yang berkembang di luar itu menuntut bahwa P3 guru-guru honorer ini diterima semuanya menjadi PNS. Nah, pada saat yang sama kami juga mendapatkan tuntutan atau demo, teman-teman di BKN ini didemo oleh mahasiswa-mahasiswa dan fresh graduate dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru lulus. Karena ruang kerja mereka tertutup untuk menjadi guru yang baik, yang lebih mumpuni di sekolah-sekolah itu, karena sudah terisi, sudah dialokasikan untuk guru-guru honorer. Nah, ini menjadi dilema yang mungkin perlu pemikiran yang lebih mendalam ke depan. Sebetulnya yang kita inginkan itu apa gitu? Apakah kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan atau kita ingin menampung guru honorer itu? Saya kalau mengatakan seperti ini, itu langsung di media sosial mengatakan kepala BKN berhati dingin, kejam, tidak berbudi kemanusiaan. Itu selalu begitu. Tapi saya melihat data ini bahwa ini rasa-rasanya tidak mungkin kita melakukan seperti itu kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Untuk seleksi CPNS pada tahun ini sekarang sedang berlangsung untuk CPNS dan untuk P3K guru. Untuk P3K non-guru ini juga ada yang beberapa yang sudah berlangsung, tapi mungkin sebagian terbesar akan menunggu seleksi CPNS untuk kompetensi dasarnya selesai. Dan ini sudah sangat terbuka. Seleksi ini dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran, tes awal kebijakan ini agar tidak selalu dilanggar. Kemudian tadi Bu Eni Sumarni menanyakan nomor tesnya dari dinas. Tidak, nomor tesnya itu dari sistem. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem, sehingga pendaftarannya dilakukan dengan sistem, nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem, nomor pesertanya dari sistem. Jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual. Jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin mengganggu sistem. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta, karena ini yang negeri saja belum selesai, dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Nah, kemudian yang lain adalah Pak Sultan tadi mengatakan rekrutmen di daerah. Saya ingin menyampaikan dulu, Pak Sultan, saya pernah ke istananya disuguhi kopi Ternate yang luar biasa enaknya. Kopi rempah Ternate, Pak Menteri. Jadi pulangnya saya beli banyak sekali. Apakah ada afirmasi untuk
ASN yang mendaftar di daerah? Jawabannya ada, Pak. Jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda. Kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di provinsi yang maju, pasti tidak ada yang lulus di Papua, tidak ada yang lulus di Maluku Utara, tidak ada yang lulus di NTB. Jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional, itu tingkat kesulitan nilainya berbeda. Kita turunkan tingkat kesulitan nilainya. Jadi di dalam tes CAT itu ada 3 kelompok tingkat kesulitan: mudah, sedang, dan tinggi tingkat kesulitannya. Nah, kalau di Jawa itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25%. Kemarin 1 juta adalah jumlah anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menghadapi. Anggaran itu hanya bisa dipenuhi kalau daerah mengajukan formasi. Untuk tahun ini yang mengajukan formasi, sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN, itu 550.000. Itu bukan kabar jelek, itu kabar yang luar biasa gembiranya. Karena bertahun-tahun kemarin cuma 50.000, maksimal 40.000 formasi kita. Jadinya udah harusnya tidak ada kesedihan. Yang angka 550.000 adalah rekor untuk kita semua. Nggak ada komunikasi, sehingga guru negeri yang dibutuhkan oleh Mendiknas, termasuk rekrutmen tadi, asal ditaruh saja, tidak melihat kompetensi dan kebutuhan yang ada. Ini problem, Pak Sinara. Ini problem. Sudah kami tampung semua. Kamu datang kemarin, malah guru sedikit memang, tapi kualitasnya juga sangat-sangat terbatas. Satu guru bisa ngajar matematika, ngajar agama, ngajar lain-lain sejarah. Itu kan yang kita lihat, belum sekolahnya tadi. Itulah kondisi kita yang saya kira itu ada. Jadi Bu Eni tadi berkaitan dengan Diknas, kemudian Bu ini memang tenaga honorer, memang regulasinya sudah kita atur, Bu, termasuk rekrutmennya. Mudah-mudahan Pak Bima akan segera menyelesaikan ini PR kita. Maunya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu, tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan, kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun, di ujung udah usia sudah nggak nyandak istilahnya, ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Jadi Bu Jadika juga sama, kita akan cari solusi yang terbaik lah, Bu. Sekarang udah mulai, tapi disiapkan anggaran 1 juta di tengah pandemi COVID. Kok ya nggak terserap tuh? Merekrut 1 juta guru, kok ya nggak bisa? Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ini yang mengajukan formasi, sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN, itu 550.000. Ini Pak Bima yang bisa menjawab. Padahal sudah kita coba. Akhirnya uangnya kita simpan untuk tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa semakin meningkat, karena guru itu kurang sekali. Guru, perawat, bidan, belum penyuluh tadi. Penyuluh pertanian, dan sebagainya, penyuluh pengairan, dan sebagainya. Dan saya kira ini, jadi coba kami setahun 2 tahun ini ingin mempercepat, tapi tadi 1,5 tahun ini agak blank ya, karena ada pandemi COVID tadi, anggarannya terserap semua. Kami membangun jaringan IT ke daerah juga terputus karena anggarannya untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya. Jadi tapi kami akan coba pelan-pelan. Mudah-mudahan 2024 itu akan bisa selesai, setidaknya berapa sih kebutuhan. Nah, dan ASN ini tidak berdasarkan keinginan kementerian, lembaga, instansi daerah, tapi kebutuhan. Yang dibutuhkan berapa sih? Coba kemarin misalnya DPR, DPD, MPR, sekjennya, sekjen BPK, pengangkatan guru honor dengan sistem dengan tingkat P3K bagi guru honor baiknya tidak progres. Pengabdian mereka harus dianggap
Pokoknya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu. Tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan, kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun. Di ujung udah usia sudah nggak nyandak istilahnya. Ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya undang-undang ASN maupun PP-nya berikutnya mungkin hanya 333 ada di mana tadi? Ada di sini. Di halaman ada di sini Pak. Data. Bukan di sini. Jadi dari 1 juta itu hanya 332.000 formasi yang diusulkan oleh kepala daerah. Yang mendaftar ada sekitar 590 ribuan. Ada datanya. Data kedua. Data. Nah, itu yang sekarang ini sedang ikut tes. Dan kemarin dimintakan afirmasi karena banyak yang tidak lulus. Untuk yang usia di atas 50 tahun dan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun itu banyak yang kompetensi teknisnya tidak mencapai passing grade. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan exercise simulasi untuk memberikan afirmasi. Nah, mungkin besok Pak Mendikbud akan melakukan konferensi. Nah, suaranya hilang lagi nih. Atas halaman nomor 4. Nah, ini adalah statistik dari PNS yang ada sekarang. Jumlah PNS yang ada sekarang per 30 Juni 2021 itu 4.081.824 orang. Nah, dari jumlah itu terdapat 1.569.636 orang yang jabatannya adalah tenaga administrasi. Jadi dari 4 juta itu 1,5 juta adalah tenaga administrasi. Nah,
ini jumlah tenaga administrasi yang sangat besar. Tenaga JF tenaga pelaksana itu adalah tenaga administrasi. 38% dari total PNS itu adalah tenaga administrasi. Dan guru dari 4,08 juta itu 2,07 itu adalah jabatan fungsional, baik itu guru, tenaga medis, teknis, dan dosen. Jadi sebetulnya sisa yang mengelola pemerintahan itu sangat sedikit. Dan dari yang sedikit itu, sebagian besar adalah tenaga administrasi. Karena padahal pemerintah menginginkan birokrasi ini ke depan adalah birokrasi yang smart, yang dynamic, gitu, yang mampu memiliki daya saing global. Nah ini antara keinginan dengan keadaan itu gapnya terlalu besar, gapnya besar sekali. Nah, ini menjadi dilematis ketika masyarakat menuntut bahwa tenaga honorer itu harus diserap semuanya ke dalam menjadi PNS. Nah ini yang kemudian kami di BKN menjadi agak kesulitan untuk melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Bagaimana mungkin PNS itu bisa menjadi smart and dynamic untuk ke depan, tapi kemudian akan diisi oleh tenaga honorer. Kenapa tidak diisi oleh tenaga muda, fresh graduate, the young, the brightest gitu, untuk mengisi jabatan-jabatan di PNS? Nah ini yang sebetulnya menjadi opsi-opsi yang lebih baik daripada tenaga honorer itu. Tapi aspirasi-aspirasi yang berkembang di luar itu menuntut bahwa P3 guru-guru honorer ini diterima semuanya menjadi PNS. Nah pada saat yang sama kami juga mendapatkan tuntutan atau demo, teman-teman di BKN ini didemo oleh mahasiswa-mahasiswa dan fresh graduate dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru lulus. Karena ruang kerja mereka tertutup untuk menjadi guru yang baik, yang lebih mumpuni di sekolah-sekolah itu, karena sudah terisi, sudah dialokasikan untuk guru-guru honorer. Nah ini menjadi dilema yang mungkin perlu pemikiran yang lebih mendalam ke depan. Sebetulnya yang kita inginkan itu apa gitu? Apakah kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan atau kita ingin menampung guru honorer itu? Saya kalau mengatakan seperti ini, itu langsung di media sosial mengatakan kepala BKN berhati dingin, kejam, tidak berbudi kemanusiaan. Itu selalu begitu. Tapi saya melihat data ini bahwa ini rasa-rasanya tidak mungkin kita melakukan seperti itu kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Untuk seleksi CPNS pada tahun ini sekarang sedang berlangsung untuk CPNS dan untuk P3K guru. Untuk P3K non-guru ini juga ada beberapa yang sudah berlangsung, tapi mungkin sebagian terbesar akan menunggu seleksi CPNS untuk kompetensi dasarnya selesai. Dan ini sudah sangat terbuka. Seleksi ini dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran, tes awal kebijakan ini agar tidak selalu dilanggar. Kemudian tadi Bu Eni Sumarni menanyakan nomor tesnya dari dinas. Tidak, nomor tesnya itu dari sistem. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem, sehingga pendaftarannya dilakukan dengan sistem, nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem, nomor pesertanya dari sistem. Jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual. Jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin mengganggu sistem. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan
guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta, karena ini yang negeri saja belum selesai, dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Nah, kemudian yang lain adalah Pak Sultan tadi mengatakan rekrutmen di daerah. Saya ingin menyampaikan dulu, Pak Sultan, saya pernah ke istananya, disuguhi kopi Ternate yang luar biasa enak, ya. Kopi rempah Ternate, Pak Menteri. Jadi pulangnya saya beli banyak sekali. Apakah ada afirmasi untuk ASN yang mendaftar di daerah? Jawabannya ada, Pak. Jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda. Kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di provinsi yang maju, pasti tidak ada yang lulus di Papua, tidak ada yang lulus di Maluku Utara, tidak ada yang lulus di NTT, NTB. Jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional, itu tingkat kesulitan nilainya berbeda. Kita turunkan tingkat kesulitan nilainya. Jadi di dalam tes CAT itu ada 3 kelompok tingkat kesulitan: mudah, sedang, dan tinggi tingkat kesulitannya. Nah, kalau di Jawa itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% dengan tingkat kesulitan tinggi. Itu normalnya begitu. Tapi kalau di Papua, di Maluku Utara, NTT, itu tingkat kesulitan mudah dan sedang saja, tidak ada yang tinggi. Dan yang mudahnya ini mungkin 50-60% gitu. Jadi dari sisi itu sebetulnya mereka lebih mudah untuk bisa lulus passing grade. Nah, ini tidak pernah kami sampaikan ke publik karena khawatirnya nanti anak-anak di Jawa ini daftarnya di Papua semua gitu. Nanti malah karena tingkat kemungkinan mereka diterima itu lebih besar di sana gitu. Nah, ini yang dilakukan seperti itu. Itu pun kelulusan di daerah-daerah itu masih rendah. Jadi kami sering berdiskusi, ini sebetulnya salah tesnya atau salah pendidikannya. Jadi kami beranggapan bahwa tes ini muara saja gitu. Karena kalau ujungnya tidak dibenahi, tingkat pendidikannya tidak diperbaiki, guru-gurunya tidak dilengkapi, ini tidak akan pernah terpenuhi dari tes itu. Jadi tes ini hanya muara saja untuk menyaring seseorang menjadi ASN.